capek banget ngerjain tugas ini. Guys, kalian ada baca berita kemarin belum? Yang tentang kasus korupsi itu loh. Oh, pejabat itu kan yang katanya ngambil uang pendidikan sampai miliaran loh. Iya, aku baca juga. Gila ya, uang sebanyak itu harusnya bisa bikin sekolah sama beasiswa pelajar. Aku juga kadang bingung sih sama mereka yang tega banget untuk korupsi. Padahal mah mereka kan udah kaya. Menurut aku itu bukan kaya atau enggak, itu soal integritas dan kebiasaan sejak itu. Maksudnya? Oh ya gitu deh, orang yang korupsi itu nggak langsung tiba-tiba dapat miliaran. Pasti dia dulu udah terbiasa dengan ketidakjujuran kecil-kecil. Oh iya, aku ada baca artikel tentang itu sih. Katanya yang aku ingat itu korupsi itu berasal dari hal yang sepele. Contohnya apa emangnya yang sepele? Misalnya nyontek waktu ujian. Jangan bilang nyontek sampai ikut korupsi dong. Sebenarnya esensinya sih sama-sama curang dan nggak jujur. Bedanya cuma skala dan dampaknya aja. Iya betul, kalau kita udah terbiasa nyontek, artinya kita udah terbiasa melakukan jalan yang gak etis nih. Dan nanti waktu kerja kita korupsi deh. Wah, aku baru kepikiran tuh sampai situ. Jadi kayak melatih mental korupsi ya? Serem juga kalau dipikir-pikir. Berarti kita sendiri bisa aja tanpa sadar punya bibit-bibit perilaku korupsi dong. Makanya penting banget buat kita jaga integritas dari sekarang. Ya, meskipun cuma mahasiswa. Betul tuh. Aku jadi kepikiran loh. Kita sebagai mahasiswa emang bisa ngapain sih buat cegah korupsi? Kan kita belum punya kuasa apa-apa. Nah itu dia, aku tadi juga mikir gitu. Paling-paling cuma bisa ikut demo ketika ada kasus korupsi doang. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin, justru di saat inilah kita bisa membangun karakter anti korupsi. Seperti misalnya pas kita jadi pengurus organisasi, kita kelola uangnya dengan baik, jujur dan transparan, itu udah termasuk pencegahan korupsi. Oh iya, aku ingat dulu pas jadi panitia acara ada yang ngajak markup anggaran buat jaga-jaga. Katanya sih buat cadangan, tapi sebenarnya kan bisa buat pribadi. Terus kamu gimana? Ya aku nolak lah, aku bilang nanti kan kita bikin negara yang bisa aja. Kalau emang kurang, kita cari sponsor atau potong beberapa item, gak usah markup. Tapi pasti ada yang nggak setuju kan? Ya ada sih beberapa yang keberatan, tapi akhirnya mayoritas bersama aku kok dan acaranya jalan tanpa harus makan. Nah, itu dia contoh nyata. Suci telah melakukan kegiatan anti korupsi. Coba bayangin deh, semua mahasiswa melakukan semua yang kayak Suci lakukan. Pasti korupsi tidak akan pernah tumbuh. Dan yang penting, kita jangan menormalisasi perilaku korupsi. Kalau lihat ada yang curang atau nggak jujur, jangan diem aja. Maksudnya harus speak up gitu. Ya, harus langsung konfrontasi sih, bisa dengan cara yang lebih halus, tapi poinnya kita nggak boleh diam seolah-olah itu hal yang wajar. Tapi kadang takut kalau mau speak up, apalagi kalau korupsi itu adalah orang yang punya kuasa. Makanya sekarang banyak mekanisme untuk melapor. Kamu bisa melapor ke KPK atau ke aplikasi lapor, ataupun kamu bisa melaporkan langsung ke internal kampus juga bisa kok. Dan ingat, kalau kita diam, kita sama aja jadi bagian dari masalah. Korupsi tumbuh subur karena banyak orang yang tahu, tapi diem-diem aja. Guys, aku masih penasaran nih. Kok kasus korupsi di Indonesia susah banget ya diberantas? Padahal kan nggak ada KPK, nggak banyak juga yang bicara. Tapi semakin hari kok aku rasa semakin banyak ya kasus korupsi baru. Iya benar, rasanya kayak nggak ada habisnya. Menurutku, karena korupsi itu udah jadi budaya, udah mengakar banget di kita. Iya, ada masalahnya bukan cuma di pemerintahan, tapi di masyarakatnya juga. Karena masih banyak yang menganggap uang itu dan terima kasih dalam bentuk materi adalah hal yang wajar. Nah iya, kan misalnya nih, ngurusin SIM atau surat-surat, masih banyak orang yang berpikiran kalau nggak kasih uang terima kasih, ya prosesnya bakalan lama. Nah, itu kan emang sering masih kayak gitu. Kalau nggak dikasih uang, soalnya itu bakal prosesnya bakal lama. Nah, itu dia karena kita sebagai masyarakat sering menurut dan kasih uang. Jadinya ya praktiknya berlanjut terus dan harusnya ditolak dan lapor. Tapi susah juga sih praktiknya, kadang kita butuh cepet, jadi ya terpaksa nurut. Memang susah, tapi kalau semua orang mikir gitu dan nurut terus, kapan sistem kita mulai berubah? Harus ada yang mulai berani menolak. Dan dampak korupsi itu luar biasa loh, bukan cuma soal uang negara yang hilang,
yang dikorupsi itu harusnya bisa buat bangun rumah sakit, sekolah, jalan, kasih beasiswa, dan banyak lagi. Ketika uang itu dikorupsi, artinya ada anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk sekolah. Bahkan ada beberapa orang sakit yang gak dapat layanan kesehatan dengan layak. Wah, kalau dipikir itu jadi sedih ya. Makanya korupsi itu bukan cuma kejahatan tentang korban. Korbannya adalah rakyat Indonesia, termasuk kita. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin, mereka yang nggak punya uang buat berpikir jadi kesusahan akses layanan. Harganya dari hak mereka. Jadi korupsi itu buat kesenjangan sosial makin parah ya. Betul banget. Orang kaya yang tadinya makin gampang karena bisa beli akses, sedangkan orang miskin yang makin susah. Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai mahasiswa harus mulai dari diri sendiri ya. Harus jujur dalam hal-hal kecil. Iya betul, tapi bukan cuma jujur, tapi bertanggung jawab dan transparan. Contoh yang benarnya gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Misalnya nih, kalau kita jadi pengurus organisasi, kita kelola keuangan dengan baik. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, terus laporkan secara transparan ke anggota. Atau kalau kita bikin tugas kelompok, kita kerjain dengan jujur. Gak asal kopas dari internet, atau bayar orang untuk kerjain. Aku pernah sih kopas artikel buat tugas. Nah itu dia, meskipun kelihatan sepele, tapi itu adalah ketidakjujuran akademik loh. Nah kalau kita bisa terbiasa begitu, nanti kerjanya bakal lebih parah deh. Jadi intinya kita harus konsisten dalam hal sekecil apapun ya. Exactly, karena integritas itu dibangun dari konsistensi. Gak bisa kita jujur di satu hal, tapi curang di hal lainnya. Dan satu hal yang penting, kita harus punya keberanian untuk berbeda. Jangan ikut-ikutan kalau mayoritas orang di sekitar kita berbuat curang. Maksudnya kayak berani jadi orang aneh gitu. Bukan kayak gitu maksudnya. Misalnya kayak di kelas orang-orang pada nyontek, kita nggak usah ikut-ikutan. Dan kalau misalnya di organisasi orang pada main-main uang kegiatan, kita harus tetap transparan, tapi nggak takut dikucilkan. Memang, kadang ada resiko kayak gitu, tapi lebih baik dikucilkan karena berbuat benar daripada diterima karena ikutan berbuat salah. Lagi pula, nggak semua orang akan dikucilin kok. Justru biasanya akan ada orang-orang yang respect dan support kita karena kita berani jujur. Aku jadi semangat nih. Rasanya kita emang harus jadi generasi yang beda. Generasi yang bersih dari korupsi. Betul, kalau sebesar kita dari sekarang sudah berlaku baik, maka kedepannya kita akan menjadi pemimpin yang bagus dan berintegritas. Jadi kita kayak investasi untuk masa depan Indonesia ya. Bisa dibilang sih begitu. Makanya penting banget buat kita mulai dari sekarang. Gak usah nunggu jadi pejabat dulu baru anti korupsi. Dan jangan lupa kita juga harus saling mengingatkan dan mendukung. Kalau ada teman yang mulai tergelincir, kita ingatkan. Kalau ada yang mau berbuat jujur tapi takut, kita dukung. Oke, deal. Mulai sekarang kita kompak ya. Jadi kelompok mahasiswa anti korupsi. Oke. Ngobrol hari ini seru juga ya. Aku jadi lebih paham tentang korupsi dan juga peran kita sebagai mahasiswa. Iya, dan aku jadi lebih aware sama perilaku kecil yang sebenarnya nggak jujur. Yang penting sekarang kita praktikan ya. Jangan cuma wacana doang. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Dan ingat, perubahan itu nggak instan, tapi kalau kita konsisten, pasti akan ada dampaknya. Oke, mulai dari sekarang, aku janji akan lebih jujur dan lebih transparan lagi. Aku juga. Dan kalau ada yang berbuat nggak benar, aku bakal speak up. Bagus. Mari kita buktikan kalau generasi muda Indonesia itu punya integritas. Indonesia yang bersih dimulai dari kita. Yuk udah mau sore nih, udah jam 5. Besok kita lanjut aja ya diskusinya. Yuk, bye-bye. Bye.